Surabaya, potret, Mas Paimo di mata gaib. Percaya atau tidak, ada saja pendapat orang tentang makhluk halus sebagai hingga syarat barter saat terjadi kasus kerasukan atau penunggu gaib yang mendiami sebuah tempat yang ingin kita ajak mediasi agar tidak terjadi selisih paham. Kita tinggal di Indonesia, yang memiliki ratusan sebutan nama makhluk halus mulai dari yang jahil sampai yang bisa dikategorikan bersahabat. Bandingkan saja dengan negara seperti Britania Raya contoh, yang urban legendnya hanya memunculkan mitos Dracula atau manusia serigala. Di Indonesia, tidak berlaku aturan penguasa tunggal seperti contoh tadi mulai dari politik, keseharian bermasyarakat seperti penguasa lahan parkir atau preman wilayah. Mungkin itu yang ditiru makhluk gaib saat sedang beroperasi di wilayah mereka luar negeri. Bisa saja di sepanjang jalan protokol misalnya di ujung jalan dikuasai oleh segerombolan kuntilanak, sedangkan sisi di ujung jalan lainnya dikuasai oleh genderuwo dan sosok tanpa kepala. Dari kisah-kisah yang menjadi pembicaraan masyarakat di Indonesia pula muncul berbagai pengalaman dan kejadian yang terkadang di luar nalar dan sulit dipahami oleh manusia seperti kita. Terutama mereka yang tidak percaya hal gaib. Saya coba merangkum persepsi gaib yang di dalamnya terdapat opini warga tentang cerita yang berhubungan dengan Mas Paimo. Dalam esai kali ini yang bernas gosip Mas Paimo Gaya Hidup Lintas Astral, yang disusun Okik dari Detik News dan penulis esai menyebutkan Mas Paimo mampu mengusir keisengan makhluk gaib saat menggoda seorang anak kecil. Diceritakan Okik hal itu dia temui beberapa pekan silam saat dirinya masih aktif menulis. Tugasnya sebagai penulis yang sudah tentu mengharuskan dirinya pergi menemui Mas Paimo di suatu sudut kampung. Nah, di kampung itulah dia mendapati konon ada seorang pria yang memiliki gen berbeda atau wujud dan kemampuan supranatural. Oleh orang sekitar, pria itu disapa Mas Paimo, meski menginjak usia baru sekitar 40 tahun lebih. Okik penulis ketika itu mendapat kesempatan untuk melihat sisi bagaimana si Mas Paimo itu melakukan aktivitas sehari-harinya. Salah satunya saat ngopi bareng lalu bercerita bagaimana cara menangani permasalahan seorang anak yang terus-menerus menangis karena diganggu makhluk halus. Dalam mendengar tuturan dari Mas Paimo, menurut Okik Mas Paimo tadi langsung duduk, sembari ngopi yang dipesan dari warkop alas kumitir sambil ngerokok. Di sambi gurauannya itu, dia menaruh sepenggal kelakarnya dan wejangan. Ketika kopi sudah diseruput, rokok itu dihisapnya dalam-dalam. Okik yang bingung, lantas menanyakan pertanda itu pada Mas Paimo. Kenapa harus rokok dan kopi? Kata si Mas Paimo, makhluk halus itu memang menginginkan rokok dan kopi. Kalau kita mampu, mengapa tidak memberi? Kata Mas Paimo, apa itu tidak musyrik? Balas Okik. Dengan santai Mas Paimo itu hanya menjawab, apa aku menyembah dia seperti aku menyembah Tuhan? Ya, dalam suasana warkop itu, sebatang rokok memang mampu menjadi medium untuk memancing dan menemukan inti persoalan. Dan, berkat sebatang rokok pula, pekerjaan akan selesai dengan lebih cepat. Di tempat warkop saya mendadak mencari korek untuk membakar rokok sambil menunggu Mas Paimo meneguk kopi pekatnya untuk yang terakhir. Sepanjang percakapan saya tidak membahas apa yang menjadi keinginannya dan apa yang menjadi rumor orang di kawasan tempat tinggalnya. Selang beberapa menit di tempatnya ia duduk saya baru memberanikan diri bertanya soal gaib. Menurutnya, memang ada sosok gaib yang kadang juga dilihat orang sebagai sosok genderuwo di kawasan kampung. Apapun alasannya, saat sosok itu menampakkan bisa menjadi hal buruk bagi orang yang melihat, seringnya si kaget dan buku kudu jadi merinding kata Mas Paimo. Malam itu Mas Paimo belum juga ngantuk setelah kopi terakhir diseruputnya, kami membahas area tempat tinggal sosok tadi. Lalu Mas Paimo memutuskan kembali menyalakan rokok agar si sosok gaib memilih tetap duduk nyebat dan dekat dengannya. Saya hanya manggut-manggut mendengarkan penjelasannya. Masih dalam suasana warkop itu, rokok dan kopi sangat akrab di mulut Mas Paimo yang memiliki tubuh lumayan tinggi dengan kulit hitam serta memiliki banyak cekungan dalam bingkai face wajahnya tampak pekat sepekat kopi hitam manis selera Mas Paimo yang jika berjalan sedikit menyeret dengan sandal jepit gaya terlatih. Aroma mistisnya kental membuat diri yang dekat bersamanya melayang di atmosfer gaib. Secara burungnya kabar burung sering didapuk anak dari makhluk gaib. Namun Mas Paimo tak pernah memikirkan demikian melainkan malah sering membantu warga setempat bagi yang lagi punya kegiatan atau hajat. Aroma bau tubuhnya menyengat hingga semerbak kemana-mana. Bagi sebagian orang Mas Paimo ini jarang dilihat tidur bahkan hampir tidak pernah tidur baik siang bahkan malam. Entah kalau tidur kapan atau tidak.
Namun sepengetahuan penulis baik pagi siang bahkan malam selalu ternian melihat kehadiran Mas Paimo di kawasan kampung itu lebih-lebih di warung kopi. Bau rokok yang tak pernah ganti merek serta kopi racik hitam sedikit tambahan gula ini selalu Mas Paimo pesan dalam kongkolnya. Tidak beberapa lama rokok itu sudah terbakar tapi tidak dihisapnya, hanya dibiarkan terbakar di atas asbak. Saya yang memperhatikannya dari jarak yang lumayan dekat di sisi kanannya mulai terbiasa dengan tabiatnya yang saat itu saya menyebutnya seperti ada yang lain. Hanya beberapa detik setelah rokok itu terbakar, Mas Paimo memulai pembicaraannya dengan temannya, sementara saya masih duduk dekat bersamanya. Pelan-pelan saya seperti melihat bayangan dari posisinya, sesaat seperti melihat hologram dan sesaat lagi seperti melihat asap hitam. Saya belum begitu yakin, lalu perlahan memanggilnya dan ngobrol ngalor ngidul. Mas Paimo hanya tersenyum melihat saya, dengan menyebut saya gondrong. Saya dengarkan obrolannya bareng teman lainnya. Tidak berapa lama kemudian Mas Paimo berkata kepada saya, besok kalau ngopi dan ambil foto saya gak akan bisa jadi selorohnya sambil menyembul asap rokoknya. Kamu gak bisa jadi fotonya, sambil sedikit senyum sipu mengejek, lalu melanjutkan dialog prosa obrolan malam hari itu di sebuah warung kopi alas kumitir.